Tribuners di seluruh Kota Batam, Provinsi Kepri, dan seluruh tanah air yang saya hormati. Kembali lagi dengan saya Tom Limahekin, Manajer News Tribun Batam, pada Baby Love edisi ke-11 dengan tema Tahun Ajaran Baru di Era New Normal, Semua Serba Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tentu yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Batam yang sudah berkenan mengundang saya sebagai narasumber atau pembicara pagi ini dalam rangka memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021 dengan konsep New Normal. 13 Juli 2020. Tentu kepada seluruh Tribuners yang saya hormati dan seluruh pemirsa ya Tom ya. Iya. Ini live ya. Live Bang, live. Ya, seluruh pemirsa yang berada di room Zoom meeting ini dalam rangka sama-sama kita membahas atau mendengarkan konsep memulai tahun pelajaran baru. Oleh sebab itu, dengan kondisi apapun, patut kita syukuri, kita diberikan kesehatan, yang terpenting adalah keselamatan di era COVID atau pandemi COVID-19 ini. Salat bering salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tribuners dan semua anggota yang hadir di dalam room Zoom meeting ini, sedikit saya sampaikan sebagaimana yang dikatakan host tadi, bahwa hari ini sebenarnya dimulai tahun pelajaran baru 2020-2021. Akan tetapi perlu saya sampaikan untuk Provinsi Kepulauan Riau, anak-anak hari ini masih tetap berada di rumah. Anak-anak tetap melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah ke sekolah atau ada yang dari rumah ke rumah. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena memang kita tidak mau mengambil risiko. Pak Gubernur menitipkan pesan kepada kami, kita tunggu sampai zona hijau status provinsi. Jadi memang kita menyadari beberapa kabupaten kota sudah ada yang memasuki status zona hijau. Namun kalau kita pelajari untuk membuka sekolah di zona hijau sendiri, begitu sulitnya persoalan mekanisme yang harus diikuti. Halo? Halo Bang, dengar Bang ya. Oke, di mana sekolah yang akan membuka di tanggal 13 mulai hari ini, itu dimulai dari persetujuan orang tua. Jadi orang tua harus menyetujui dulu. Apakah boleh memasuki sekolah, kemudian setelah itu baru mendapatkan izin dari pemerintah. Nah ini untuk di zona hijau, sedangkan zona kuning dan merah, ini memang belum dibolehkan untuk buka sekolah. Akan tetapi, sebagaimana pesan Pak Gubernur tadi, kita tunggulah sampai status zona hijau ini ukurannya adalah ukuran provinsi. Sehingga kita melihat contoh kelabilan di beberapa kabupaten, di mana kemarin berstatus hijau berubah menjadi kuning. Ada yang status kuning berubah jadi merah. Nah ini menunjukkan labilnya pandemi COVID ini masih memberikan pengaruh yang berisiko, apalagi kepada anak-anak peserta didik
yang jumlahnya apabila buka sekolah lumayan banyak, walaupun kita menggunakan shift, katakanlah ada 3 shift, kalau kita bagi 3, contoh satu sekolah 300, berarti masih ada 100 orang berbondong-bondong datang sekolah. Nah, kondisi ini mengkhawatirkan kita karena memang kontak sosial antara satu dengan lain ini dapat berdampak sehingga nanti sekolah menjadi klaster baru. Oleh sebab itu kita sangat berhati-hati untuk menganjurkan anak-anak masuk atau satuan pendidikan membuka sekolah pada hari ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka, nanti kita mungkin lebih kepada interaktif, explore, saya ikuti sampai insyaallah kalau bisa sampai selesai ini, Tom dan kawan-kawan Tribuners, saya bersedia untuk bersama-sama dengan teman-teman. Yang perlu diketahui, pagi ini Pak Gubernur melakukan kunjungan di beberapa SMA di Batam, yaitu SMA 1, SMA 3, dan SMA 5, berkaitan dengan PPDB. Di mana PPDB, sebagaimana kita ketahui, sistem yang kita gunakan dalam PPDB pada tahun 2020 ini sudah selesai dengan konsep mengedepankan zonasi untuk SMA, sedangkan SMK non-zonasi. Saya pikir hari ini kita semua sudah mengetahui PPDB di Batam khususnya masih terdapat beberapa anak-anak yang belum mendapatkan tempat di sekolah negeri. Oleh sebab itu, dari hasil kunjungan Pak Gubernur hari ini nanti, barangkali ada tindakan-tindakan aksi yang dapat disampaikan oleh pihak sekolah kepada Pak Gubernur, dan Pak Gubernur mungkin akan memerintahkan kami untuk menindaklanjutinya. Salah satu contoh untuk menambah volume dan trouble yang sudah kita siapkan untuk beberapa sekolah yang memang berat kondisi masyarakatnya, tidak memiliki tempat di dalam zona itu untuk bersekolah di tempat lain. Mungkin ini Tom, saya kembalikan kepada host.